faktor pengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang pertama dulu adalah al-iman al-khalis billah. Iman yang tulus, ikhlas lillahi ta'ala, di mana salah satu bentuk atau indikator keimanan seorang hamba yang ikhlas itu adalah sifat yakinnya, sifat yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin seseorang itu yakin kepada Allah, yakin dengan ketetapan Allah, yakin dengan pertolongan Allah, maka di situ menunjukkan semakin besar keimanan seseorang kepada Allah. Ya, sebagaimana dulu kita sampaikan kisah dari dakwahnya sekelompok kaum setelah zaman Nabi Musa, di mana ada pertempuran antara hak dan batil di situ, di mana orang-orang mukmin yang saat itu hendak melawan musuhnya dari segi jumlah, dari segi persenjataan, kekuatan semuanya kalah. Hitung-hitungan menungso benar kalah. Prediksi manusia jelas kalah. Sampai-sampai sebagian besar dari orang mukmin belum ketemu musuhnya sudah kendu semangatnya, Pak. Sampai mereka mengatakan la taqata lana yauma bijaluta wa junudi. Ketok-ketoke dina iki awake dhewe ora bakal mampu ngadepi tentarane Jalut. Tetapi apa yang membuat mereka kok kemudian tetap berperang? Fahazamuhum biidznillah. Bahkan mereka bisa mengalahkan yang dari segi hitung-hitungan itu mereka kalah. Ada sekelompok kecil yadhunnuna annahum mulaqullah, yang mereka punya sifat yakin kepada Allah. Mereka mengatakan, ayo tetap maju, ora usah mikir kokai kono, kekuatane kono. Karena apa? Sudah banyak yang Allah izinkan dari kelompok yang lemah, kelompok yang kecil bisa menang melawan kelompok yang besar yang kuat. Keyakinan inilah yang kemudian membuat mereka tetap lanjut sehingga kemudian diberikan kemenangan. Ini yang pertama. Yang kedua, faktor diturunkannya pertolongan Allah yang dulu sudah kita bahas, apa? As-sabr, sabar. Sebagaimana dalam kisah Bani Israel zamannya atau di kaumnya Nabi Musa, yang Bani Israel itu sejak Nabi Musa belum lahir sampai Nabi Musa nanti dewasa, itu mereka terus menerus mengalami penindasan. Tapi mereka tetap diperintahkan sabar dan mereka bersabar atas cobaan itu. Kemudian sampailah pertolongan Allah datang sehingga mereka bisa bebas dari kekejaman Fir'aun. Kemudian juga dalam kisah perang Uhud yang kemarin kita sampaikan bahwa awalnya kaum muslimin itu menguasai pertandingan, menguasai peperangan tersebut, sampai kaum musyrikin sudah lari kocar-kacir tunggang langgar. Tapi kemudian sekelompok yang sudah ditugaskan untuk tetap berada di bukit Jabal Rumah, bukit para pemanah, sudah diwati-wati Rasulullah, jangan minggir dari posisimu apapun yang terjadi. Tapi terus kemudian melihat para sahabat yang lain, kok ketoknya perangi wis rampung. Nah, ini wis rampung ngapa ning kene? Kemudian akhirnya mereka ikut turun. Disitulah kemudian dibalikkan oleh Khalid bin Walid yang masih musyrik saat itu, sehingga kaum muslimin kewalahan sampai 70 kaum muslimin gugur sebagai syuhada. Rasulullah sampai terkena giginya pecah dan luka-luka yang lain. Bahkan disebutkan dalam surat Ali Imran itu, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Kata Allah, seandainya, betul, seandainya kalian bersabar, bertakwa,
Maka ketika mereka itu ujuk-ujuk menyerang kalian lagi, pas posisinya itu, pas berbalik mereka mau menyerang lagi, seandainya bersabar dan bertakwa, Allah akan turunkan 5.000 malaikat membantu mereka. Yang kemudian dalam tafsir dikomentari beberapa ulama bahwa malaikatnya tidak jadi turun, Pak. Kenapa? Syaratnya boten dipenuhi, tidak bersabar. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kemarin kita sampaikan bahwa faktor yang ketiga dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita adalah sifat dhoro'ah, sifat tadarruk, tunduk, patuh, senantiasa merasa diri kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisah ini poin ini ada dalam sebuah kisah, salah satunya perang Hunain. Ya, kemarin sudah kita ceritakan bahwa perang Hunain ini perang yang mana kaum muslimin itu tidak seperti perang-perang sebelumnya kondisinya. Artinya apa? Biasanya jumlahnya kalah, senjatanya kalah, kekuatannya kalah. Tapi dalam perang Hunain ini justru hitung-hitungan menungso kaum muslimin di atas. Kaum muslimin di atas namanya. Pokoknya perkiraannya ya unggul. Ya, jumlah pasukan unggul, bahkan senjata-senjata terbaru yang dulu belum pernah digunakan, termasuk manjani, terus pendobrak benteng itu yang dari kayu gede, terus ada rumahnya yang bisa menahan panah dari atas, itu punya. Tapi yang menjadi kesalahan justru di situ ada beberapa kelompok sahabat, terutama yang baru-baru masuk Islam. Ya, mereka sampai mengatakan lan naglibal yauma ankillah. Hari ini kita pasti menang. Orang mungkin kalah. Wong lawane kecil, lawane sidik. Tapi justru penyakit berbangga ini yang kemudian menjadi bumerang bagi mereka. Sehingga oleh Allah SWT diuji para sahabat dengan berkecamuknya perang itu sampai membuat mereka lari kocar kacir, sampai wadhaqat 'alaihim al-ardu bima rahubat, bumi yang luas tuh ketok-ketok sempit, warep mayu rono musuh, mayu ngetan musuh, ngulon musuh, ngidul musuh, yang dinding musuh, sudah nggak karuan itu. Ya, yang ini sebagai teguran sekaligus peringatan untuk kita semua bahwa dalam posisi kuat sekalipun kita tetap jangan sampai timbul rasa ujub, yang dengan ujub itu nanti kebutuhan kita, rasa butuh kita kepada Allah berkurang. Ya, karena Allah itu lebih senang kalau kita semakin merasa butuh sama Allah. Ya. Beda karo menungso nggih, Pak. Wong nek karo awake dhewe iki butuh saya butuh karo awake dhewe, suwe-suwe nganyelke gitu, Pak. Ya, tapi kalau Allah senang jika hambanya itu semakin merasa butuh, semakin merasa butuh. Ini yang ketiga, iman yang tulus ikhlas kepada Allah, sabar, kemudian sifat dhoro'ah. Yang keempat, yang terakhir, sebenarnya banyak, tapi untuk tema kali ini kita cukupkan di 4 faktor ini. Yang keempat dari faktor turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah as-sabatu 'alad din. Sabar, kokoh, tegak, teguh di atas din. Ya. Teguh di atas agama, teguh di atas Islam. Sebagaimana di dalam surat Muhammad yang dulu di awal kita sampaikan ayat 7 ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan langkah kalian, meneguhkan kaki-kaki kalian. Khanifillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh
As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan atau tafsir As-Sa'di, kita mengenalnya. Beliau mengomentari ayat ini, menafsirkan ayat ini dengan mengatakan annalladzi yansuru bil aqwali wal af'ali sayansuruhu maulahu. Siapapun yang menolong Allah baik dengan ucapannya, dengan lisannya, dengan dakwahnya, dengan nasihat-nasihatnya, dengan amar ma'rufnya, atau dengan af'al perbuatannya, dengan usahanya, sayansuruhu maulahu, maka Allah akan menolongnya. Wa yuyassir lahu asbaban nasr, sekaligus Allah akan memudahkan baginya sebab-sebab turunnya pertolongan. Apa itu? Diantaranya adalah minat sabar wa ghairuhu. Salah satu dari bentuk pertolongan Allah itu adalah tetapnya seseorang di atas agamanya. Yang menarik begini Bapak Ibu rahimakumullah, teguh di atas agama itu termasuk faktor turunnya pertolongan Allah, sekaligus bentuk pertolongan Allah itu sendiri. Bisa dipahami. Jadi gampangannya gitu, kalau mamanya kita pengen ditolong Allah, salah satu syaratnya harus teguh di atas agama. Tapi pertolongan Allah yang diturunkan kepada kita, salah satunya juga bentuknya adalah kita teguh di atas agama. Ya ibaratnya seperti apa ya, mata, dua sisi mata yang tak terpisah. Nah, pengen ditolong itu adalah kita harus teguh di atas agama. Nah, nanti ditolongnya oleh Allah juga kita tetap teguh di atas agama. Kenapa kok teguh di atas agama itu disebut sebagai pertolongan Allah? Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi bala'an al-amthal al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling berat ujiannya di antara seluruh manusia adalah para nabi. Ya, kemudian siapa? Orang-orang yang serupa, lalu orang-orang yang serupa. Rasulullah menyebutkan, melanjutkan, yubtala ar-rajulu ala hasbi dini wa fi riwayatin qadri dini, bahwa seseorang itu diuji menurut ukuran agamanya. Nek agamane apik, ujiane saya abot. Mula agamane aja bukan begitu. Ya seperti kalau nek wong mikirin ngoten Pak, terus nek agamane apik terus ujiane kok tambah abot, ya supaya pilih agamaku biasa-biasa wae, nek ujiane biasa wae. Nah niku mikire kaya ibarate wong sekolah SD pengennya SD terus. Karena SD kan ujiannya ya gampang-gampang, hiji tambah hiji, loro tambah loro. Mangkone arep lanjut SMP, wah tiba SMP ujiannya saya angel. Wah kok nek kuliah ujiannya saya angel, ya wis pilih dinikmati SD wae, ujiannya gampang-gampang. Ibaratnya mikirnya seperti itu. Karena sebenarnya ketika agama kita baik, maka itu kualitas ketahanan kita dengan ujian itu ya semakin baik sebenarnya. Makanya ya ujiannya semakin kuat. Ya, ibarat sebuah pohon di dalam surat Ibrahim ayat 24, Allah SWT mengumpamakan seorang mukmin yang baik ketika dharaballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Allah memperumpamakan kalimat yang baik. Ya, di dalam tafsirnya disebutkan ini ada yang bermakna tauhid yang baik, ada yang bermakna seorang mukmin yang baik. Itu seperti pohon yang baik. Nah, pohon yang baik ini dalam sebuah riwayat pernah suatu ketika Rasulullah memberikan tebak-tebakan kepada para sahabatnya. Di situ ada sahabat senior, ada sahabat junior. Ditebaki Rasulullah, ya pohon apa? Jadi ya seperti kita ini, hewan-hewan apa sih warnanya abang ireng putih.
jerapah berperoan abang ireng putih. Pohon-pohon apa yang dia tetap berbuah di musim semi, di musim panas maupun musim hujan? Ya, para sahabat ya diem semua. Nah, Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, janjane aku ngerti jawabannya, aku main betek. Anakal pohon kurma Rasulullah. Neng tengdeku wonten Abu Bakar, wonten Umar, neng kok mendel mawon pekewo. Aku cek enam kayak bapak-bapak itu lah belum jawab, aku jawab gue ndak ada ikut maki mending menang ya. Maka ketika itu terus diem semua, nggak ada yang jawab. Terus Rasulullah baru memberitahu pohon kurma itu pohon yang mantap, kekuatannya luar biasa ya. Terus setelah bubar dari pengajian itu, Abdullah bin Umar cerita sama bapaknya, Pak, jadi kalau mau ajeng jawab ngoten niku kok. Lah kok ora jawab to niku. Kula isin jenengan nggih mboten, Abu Bakar nggih mboten gitu. Jane aku seneng nek kowe malah jawab ora apa-apa rasa isin gitu. Ya gampangannya seperti itu. Pohon kurma asluha thabitun, yang akarnya itu menancap kuat ke bawah. Ya, babaruha bis sama, kemudian ujung-ujungnya cabang-cabangnya menjulang ke langit. Nah, semakin tinggi pohon itu kan anginnya semakin kencang ya, tapi kan akarnya semakin kuat. Pohon cabe, wit lombok kalih wit kurma niku lak sing kerep kena angin gede niku lak wit lombok napa wit kurma? Wit kurma soalnya dhuwur. Ning jenengan gampang nyabut wit kurma napa wit lombok? Ya pasti gampang nyabut wit lombok. Ya karena akarnya lemah. Dan ikhwanifillah rahimakumullah ya. Jadi asaban aladin ini merupakan faktor keempat diturunkannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana supaya kita terus sabar di atas din ini, terus teguh di atas agama. Ya salah satunya kan kita diajari doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku supaya berada di atas dinmu ya, karena memang tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita ini akan terus di atas din sampai akhir hayat kita. Bahkan amalan kita sendiri pun tidak bisa jadi jaminan. Tur ya ojo terus kaca no aku ibadah sinau sekolah sebenarnya nek nek jaminan ya. Yang mending nongkrong, ngombe-ngombe ning go husnul khotimah ngoten to nggih. Ya kan ning donya kur mampir ngombe. Ngene aku ngombe-ngombe wae. Ya, enak nek teori Pak. Nah, orang-orang yang beramal, yang beribadah, menjaga dinnya saja masih ada resiko kepleset apa meneh sing ora ngoten nggih Pak. Teorine lak ngoten. Nah, nah, di antara hal-hal yang bisa menyebabkan atau yang bisa menolong kita supaya tetap sabar di atas agama yang disebutkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitabnya Suwar min Hayatil Anbiya wa Sahabah wa Tabi'in, ada banyak sebenarnya faktor-faktor supaya kita bisa sabar di atas agama, tapi kita ambil beberapa saja yang urgent. Yang pertama adalah iqamatut tauhid lillah. Iqamatut tauhid lillah, meneguhkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tauhid itu kudu dikuati, Pak. Terus seperti kita pengen jadi pohon kurma nih, Bu. Ya aja pengen jadi pohon cabai. Ya, kok ndak anaknya jadi cabai-cabian. Seperti pohon kurma, kita teguhkan terus tauhid kita, karena tauhid ini kan nama lainnya kan akidah. Yang namanya akidah itu kan dari kata-kata aqada yaqidu, mengikat, aqdun, ikatan. Jenenge ikatan itu Pak,
kudu kenceng Pak. Ning kencenge kudu pas. Ora oleh kendho, ora oleh napa nggih, kok kencengan sampai lor. Ya. Memang bisa wong berakidah itu terus kekencengan bisa. Ya bahkan ibadah itu semua hal yang berlebih-lebihan tidak pada porsinya itu juga tidak baik, apalagi kurang. Ya seperti contohnya orang-orang Khawarij. Ya itu kan saking kekencengan naline ibaratnya ya sampai melukai banyak hal, termasuk melukai saudara-saudara kaum muslimin yang lainnya, kemudian gampang memvonis kafir dan yang lain sebagainya, ataupun kendo ya sampai kalau nek naleni kendo niku lah ya gampang diculi, aku talenine apa-apa ya, diteri sembako, gula teh, indomie ya, mortal ya, banyak seperti itu. Jadi harus kita ikat secara pas, kita kuatkan betul. Karena kalau logika insaniah, logika manusia itu kan kudune kalau semakin berat cobaan itu kan semakin mudah goyah, kudune Pak. Niki papan niki lah triplek niki semakin banyak yang bebannya kan semakin akan mudah roboh. Sing nyurung saya akeh dia akan semakin mudah roboh. Itu kalau logika insaniah. Tetapi kalau logika imaniah ya, semakin cobaannya berat tadi kata Rasulullah, berarti itu mengindikasikan salah satunya adalah semakin baik agamanya, sehingga ya tetap akan semakin kuat dalam menghadapi cobaan, akan semakin kuat dalam sabar ala-din. Ya, Qanifillah rahimakumullah. Ya, sebagaimana mungkin yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza tentunya, yang hari ini sudah ya 100 hari kurang lebih genosida ini terus berlangsung ya, sampai korbannya itu lebih dari 26.000 yang meninggal. Kemudian yang masih hilang di bawah reruntuhan itu 7.000 lebih. Jadi sudah hampir 30.000 yang meninggal. Ribuan ton rudal sudah dijatuhkan itu. Masya Allah, itu kalau bukan karena keteguhan agamanya itu ya betul pilih ngalih. Apa nih ibaratnya di situ, apalagi yang mau diharapkan? Ibaratnya kalau orang berpikirnya logika manusia biasa, apalagi yang mau diharapkan? Podo-podo lemah, podo-podo manggone, podo-podo uripe, neng kono wis tidak ada air, listrik juga susah, internet apalagi, makanan juga susah. Nek pindah kan pena ora dibomi, kasure ya iso empuk, iso itu nopo naungan, dapat pertolongan macam-macam. Itu kalau logika manusia. Tapi di sana logika iman yang berkata, sehingga keteguhan mereka terhadap din itu luar biasa, menjadikan cobaannya semakin berat sekali. Tapi itu justru mendatangkan pertolongan dari Allah, semakin dikuatkan lagi dinnya. Dinnya kuat, cobaannya kuat, dinnya dikuatkan lagi, cobaan terus seperti itu. Ini memang logika imaniah berbicara seperti ini. Nah, ini yang pertama, bagaimana cara kita menguatkan iman atau supaya sabar di atas agama adalah iqamatut tauhid, menguatkan tauhid kita terlebih dahulu. Yang kedua, supaya kita bisa sabar di atas din adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman semakin kokoh agamanya, kalau dibacakan ayat-ayat Allah dia akan bergetar hatinya. Wong sing saged bergetar hatinya kalau dibacakan ayat-ayat Allah itu minimal
minimal paling tidak dia itu punya keterikatan batin dengan Al-Quran. Ya. Ditambah lagi kalau seseorang itu tahu maknanya, ya, kan beda Pak, dengan memperhatikan garwane jenengan, nek hobine nonton sinetron, nek nonton. Ibu-ibu nonton sinetron itu lah mergo iso nangis, iso guyu, melu emosi, kadang-kadang piring rasa apa ya dibanting. Niku lah mergo paham gitu Pak. Nah, coba nonton India, ning bahasanya bahasa India. Ya kono arep sedih arep malah ya terus paham ki artinya apa malah mumet. Karena nggak paham artinya sehingga emosinya tidak tergugah. Seperti itu juga kita dengan Al-Quran. Semakin kita paham maknanya, semakin mudah mentadaburinya. Ya, meskipun tidak harus orang yang bergetar hatinya itu paham maknanya. Ya, tadi minimal apa? Ada keterikatan batin kita dengan Al-Quran. Sebenarnya perkataan salah satu sahabat senior, tidak salah, Utsman bin Affan, ya, kalau hati seseorang itu bersih, lama tahurat qulubun nas qala, seandainya hati manusia itu bersih, lama syabiat min kalamillah, maka dia tidak akan gampang kenyang dengan Al-Quran. Ya. Jadi apa? Yang terpenting hatinya. Nah, terus nek atine iki sedina ora maca Quran niku rasane kaya luwe, Pak. Ya, luwe, sehingga mau nggak mau dia nyempetin baca Quran meskipun nggak tahu artinya. Terus kemudian kalau mendengarkan imam baca Al-Quran itu artinya ayem, tenang gitu ya. Orang kalau imam baca Al-Quran kemudian alif lam mim, waduh tuh boy mati alif lam mim. Ya. Ini ada keterikatan hati dengan Al-Quran meskipun tidak sampai paham maknanya. Tapi ketika seseorang paham maknanya, akan lebih mudah mengikat hati dengan Al-Quran. Meskipun juga tidak menjamin orang yang paham maknanya akan terikat hatinya dengan Al-Quran. Ya, sehingga di sini ya harus dikuatkan rasa kelaparan kita terhadap Al-Quran, ikatan hati kita terhadap Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bahkan Ibnu Taimiyah juga pernah mengatakan al-matlubu minal Qur'ani huwa fahmu ma'anihi. Sebenarnya inti yang diminta dari Al-Quran atau yang diminta dari kita kaitannya dengan Al-Quran itu adalah memahami maknanya, wal amalu bihi, dan mengamalkannya. Fa illam takun hadhihi himmatun hafidhuhu himmatu hafidhihi lam yakun min ahli ilmi waddin. Kalau ini yaitu memahami maknanya dan mengamalkannya bukan menjadi tujuan utama seseorang yang berinteraksi dengan Al-Quran, terutama penghafal Al-Quran. Terus nek panjenengan napa sinau maca Quran mulai dari Iqra misalnya atau pakai metode apa, pokoknya pengen sinau sama maca Quran, atau seorang pemuda yang berazam untuk menjadi hafidz Quran, kalau belajar Al-Quran ataupun menghafal Al-Quran tadi tujuannya tidak untuk memahami dan mengamalkannya, kata Ibnu Taimiyah, lam yakun min ahli ilmi waddin, maka dia tidak akan menjadi ahlul ilmi dan ahlul din, bukan menjadi ahlul ilmi dan ahlul agama. Ya. Nah, Hasan Al-Basri juga menyinggung orang yang semangat menghafalkan Al-Quran tapi tidak berusaha memahami maknanya. Ya. Dia mengatakan, ya ibna Adam, kaifa yulqi qalbak wa innama himmatuka wa innama himmatuka fi akhir surah. Wahai anak Adam, bagaimana hatimu bisa lembut sementara semangatmu hanya tertuju bagaimana mencapai akhir surah. Ya, sehingga untuk melembutkan hati itu tidak hanya sekedar
ngoyak mocone tidak, tapi berusaha memahami. Ya misalnya ya tidak apa-apa kita punya agenda misalnya odoj, one day one juice, tapi sisakan waktu dalam sehari kita untuk membaca terjemahannya minimal, atau tafsirnya dalam bahasa Indonesia. Saat ini habis itu pun gampang, tafsir surat ini langsung metu gue. Ya, kita baca itu mungkin dalam satu hari 10 menit. Itu menunjukkan usaha kita untuk memahami Al-Quran, yang di situ nanti akan membuat hati kita semakin lembut dengan Al-Quran. Yang efeknya apa? Ketika kita sudah terikat hati kita dengan Al-Quran, di situ Allah akan memudahkan kita tegak di atas Islam. Ya, panjenengan tahu orientalis ini, para orientalis Pak. Orientalis itu orang-orang Barat ya, yang mereka itu mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mereka tahu artinya, tapi itu justru membuat mereka semakin menyerang Islam. Ya, janjane meh podo ngapal Qur'ane, podo ngerti terjemahane, cuma yang membedakan apa? Maksudnya. Kalau orang yang berilmu, orang Islam, apal Qur'an, memahami Al-Quran itu untuk diamalkan, tapi kalau para orientalis untuk mencari kesalahannya, sehingga hatinya apa? Ya tetap keras. Ya, maka yang melembutkan hati itu sekali lagi tadi adalah bagaimana tujuan kita mentadaburi Al-Quran untuk menguatkan iman kita. Ya, kemudian yang ketiga adalah mentadaburi, yang ketiga yang bisa membuat kita sabar di atas din. Yang pertama tadi kan menegakkan tauhid, yang kedua adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Nah yang ketiga adalah banyak mentadaburi kisah-kisah dalam Al-Quran. Tadabur qasasil anbiya wa ta'asbihim, banyak mentadaburi kisah-kisah dalam Al-Quran, baik itu kisah-kisah para nabi yang sudah kita sebutkan banyak tadi dan kemarin-kemarin, juga kisah-kisah selain para nabi. Di antara kisah yang bisa lebih memahamkan kita lagi tentang pentingnya sahabat Aladin adalah kisahnya keluarga Fir'aun. Jadi Fir'aun itu kan ibaratnya simbol kejahatan, gitu. Simbol kekufuran ya, karena biasanya kalau berbicara tentang kekufuran, kedzaliman, kediktatoran, itu alamatnya neng Fir'aun. Tetapi justru di istana Fir'aun itu muncul keteguhan dalam iman, yaitu keteguhan dua wanita mulia. Ya, biasanya nak sing teguh-teguh niku lah lanang lho Pak. Apa enten sing jenenge teguh wedok Pak? Tegih. Ya. Tapi justru wanita yang di sekeliling Fir'aun itu justru malah disebutkan dalam nas-nas sebagai wanita yang teguh dalam Islam. Yang pertama adalah istrinya sendiri, Asia binti Muzahid. Asia ini dulunya ya kelompok oleh Fir'aun lah, wong ya menikah, artinya mesti ya sepemikiran. Tapi ketika Allah mendatangkan Musa alaihissalam tanpa sengaja mereka terus dihanyutkan di sungai, terus ditemu sama mereka, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahu kanu khati'in wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa lak. Dalam surat Al-Qasas, ketika Musa diambil, istrinya Fir'aun ini berucap qurratu 'ainin li wa lak. Ini kurota ayun buat saya dan buat jenengan Mas. Ngomong sama Fir'aun. Tapi Fir'aunnya diem aja, boten nyauri ya, jenenge wong lanang kan ngoten niku. Tapi istrinya Fir'aun ini berucap seperti itu. Anak ini
menjadi penyejuk hatiku dan penyejuk hatinya. Yang kemudian bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, disampaikan oleh Ibnu Abbas kalau tidak salah, seandainya demi Allah, kata Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas, kata Rasulullah SAW, walladhi yuhlafu bihi law amarra fir'aunu an yakuna qurrata 'ainin lahu kama umirat imra'atuhu lahadahu Allahu kama hadaha. Demi Allah, seandainya Fir'aun itu juga mengatakan bahwa Musa ini penyejuk hatinya dia, itu Allah akan memberikan hidayah kepada Fir'aun juga sebagaimana Allah memberikan hidayah kepada istrinya. Neng sayangi Fir'aun uskur menang, wah ini karena kekerasan hatinya tadi. Ya, singkat cerita, kemudian Fir'aun dirawat di situ sampai suatu ketika Musa dewasa, kemudian terlibat adu kekuatan dengan tukang sihirnya Fir'aun. Terus kemudian tukang sihirnya kalah, bahkan tukang sihirnya beriman kepada Musa. Di situ sebenarnya istrinya Fir'aun ini juga beriman. Ya, kemudian mengatakan amantu bi Musa, saya beriman dengan Rabbnya Musa. Di sini kemudian ketahuanlah Asiyah istrinya Fir'aun beriman kepada Nabi Musa. Fir'aun marah, tanya sama pasukannya, kalian, saya tanya, menurut kalian istri saya bagaimana? Terus dipuji-puji, istri panjenengan itu baik, begini-begini, karena belum tahu dia beriman dengan Allah. Terus dikasih tahu sama Fir'aun, istri saya telah beriman dengan Rabbnya Musa. Pateni mawon. Langsung berbanding terbalik. Yang kemudian singkat cerita, Asiyah disiksa di bawah terik matahari, tapi malah senyum-senyum Pak Asiyah. Karena Asiyah berdoa kepada Allah, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah aku rumah di surga. Karena dengan keimananku, kemudian melihat rumahnya di surga, beliau tersenyum. Ini disiksa malah guyang-guyang, semakin jengkel loh. Terus ambilkan batu. Nah, ketika mau ditimpakan batu, nyawanya Asiyah kemudian sudah dicabut oleh para malaikat, sehingga ketika ditimpakan batu sudah tidak merasakan. Nah, ini salah satu sahabat di dalam agama. Nah, yang kedua terakhir, penyisirnya, tukang sisirnya anaknya Fir'aun yang disebut dengan Masyitoh. Masyitoh itu bukan namanya, tapi bahasa Arabnya tukang sisir itu Masyitoh. Ya, karena bahasa Arabnya sisir itu kan mushtun, yang menyisir Masyitoh. Ya, tukang sisirnya Fir'aun itu juga sudah beriman dengan Musa. Suatu ketika pas nyisiri anaknya Fir'aun, jungkate tiba. Kemudian ya orang beriman kaget nyebut nama Allah gitu. Innalillah astagfirullah apa. Ya, orang ayam. Terus, karena menyebut nama Allah itu, terus kemudian kaget putrinya Fir'aun, loh, kamu tadi nyebut Tuhan siapa? Nyebut bapakku. Enak aja nyebut bapakmu. Enggak, saya nyebut Robnya Musa dan Robnya bapakmu, bukan nyebut bapakmu. Oh, tak andaki bapakmu. Diandak gitu. Kemudian disiksa, disuruh pasukannya menyiapkan air mendidih di kuali yang besar. Ya, rujuk ora, tobat ora. Mboten, saya tetap beriman kepada Rabbnya Musa. Anaknya dicemplungi Pak, dari mulai yang barep terus sampai tinggal anaknya yang masih bayi. Nah, mergo mesakne anaknya sempat mau ragu di situ, tapi kemudian diberikan salah satu kekuasaan dari Allah SWT. Anak bayi tersebut bisa berbicara. Ya Umi, ya, wahai ibuku, tetaplah bersabar. Ya, ujian di dunia ini nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan siksaan di akhirat. Ya, bersabarlah. Terus akhirnya bersabar, kemudian disiksa, kemudian cemplungnya kabeh meninggal. Ya, ini salah satu dari pertolongan Allah. Terus mungkin pertanyaan kita, loh, wih buktinya dipateni. Nah, pertolongan Allah mana? Nah,
Maka kembali lagi ke atas tadi, bahwa pertolongan Allah yang terbesar justru apa? Tetapnya mereka di atas agama Allah SWT. Termasuk saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Justru pertolongan Allah yang terbesar adalah mereka masih teguh di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pertolongan yang sebenarnya. Ini billah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas bisa menjadi faedah bagi kita semua dan bisa kita amalkan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa lihada. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.